Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bunda Yulia dan masih seputar budgeting rumah tangga. Nah, sebelum masuk ke permasalahan budgeting rumah tangga, boleh ya Buyul share dulu perjalanan Buyul mulai dari beli oleh-oleh untuk ke kampung halaman, kemudian istirahat sambil makan siang, kemudian beli cemilan untuk kakak alam bekal di asrama sampai tiba di Mahat, dan banyak sekali nih teman-teman semuanya. Ya, biaya-biaya yang tidak terduga yang sebelumnya Buyo tidak mempersiapkan. Nah, ini pelajaran terbesar buat Buyo sendiri dalam mengatur lagi budgeting ke depannya. Baik teman-teman semuanya, Bunda hebat yang selalu stay tune di channel Bunda Yulia, terima kasih ya untuk selalu hadir. Dan kali ini Buyul mau share kembali mengenai budgeting bulan Januari Buyul, yang sebelumnya di video sebelumnya Buyul sudah membuat bagaimana cara membuat budgeting yang sangat mudah dan mungkin dipahami bagi pemula yang mau belajar budgeting. Nah, kali ini Buyul mau tinggal pos-posin nih uang yang Buyul sudah ambil dari ATM nih. Ini sebagian Buyul ambil dan sebagian lagi Buyul transfer ya teman-teman semuanya. Mengatur atau mengelola keuangan rumah tangga jangan sampai ditunda-tunda ya teman-teman, dengan alasan dalih aku belum punya peralatannya atau perlengkapannya. Contohnya misalkan belum punya dompet pintar, atau belum punya binder, belum punya misalkan pensil warna dan lain sebagainya. Mulailah dari sekarang dengan modal pulpen dan kertas aja ya teman-teman. Semangat untuk selalu budgeting biar keuangan atau finansial keluarga kita tetap sehat sampai akhir bulan nanti. Nah, biasanya kalau misalkan uang transferan dari Pak suami sudah ada, Buyul langsung bawa di ATM yang kira-kira untuk kebutuhan yang memang harus dibawa cash. Nah, selebihnya Buyul transfer seperti biaya pendidikan anak, biaya untuk wifi, kartu halo, kemudian untuk biaya lingkungan, sama untuk bayar zakat. Biasanya Buyul transfer ya teman-teman. Nah, ini Buyul lagi cek bukan hasil, yang sudah Buyul transfer tadi, seperti SPP kakak alam, kakak zikran, SPP tahfiznya, kemudian bayar kartu halo di Indomaret, kemudian bayar untuk biaya zakat. Nah, ini Buyul udah transfer ya teman-teman. Selebihnya ini uang untuk kebutuhan Buyul sehari-hari. Nah, jadi seharusnya ya kalau misalkan kita sudah mendapat uang transferan dari Pak suami atau penghasilan kita, langsung kita bayarkan yang kira-kira menjadi kewajiban kita. Jangan dinanti-nanti ya Bun, jangan nanti aduh sayang banget ya, baru ditransfer sekarang sudah dibayar-bayarkan lagi untuk kewajiban-kewajiban. Nah, memang harusnya seperti itu sih Bun. Jadi biar kita tenang mengelola sisa dari bayar kewajiban-kewajiban kita, seperti misalkan yang masih punya cicilan rumah, cicilan kendaraan, atau misalkan untuk biaya pendidikan anak. Nah, kalau misalkan kita sudah bayarkan semuanya di awal, itu merasa tenang loh Bun nanti untuk mengatur sisa dari keuangan kita. Nah, Buyu juga pernah loh sempet dulu itu zaman-zamannya waktu Buyu masih mempunyai 2 anak. Nah, itu biasanya nanti untuk SPP anak gitu. Sayang baru aja ditransfer udah dikeluarin lagi. Tetapi di akhir atau di tengah bulan itu uang tuh sudah kepake untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain yang memang hanya misalkan untuk makan, untuk weekend, dan untuk kewajiban malah ditunda-tunda. Ya, itu nyesel banget ya bunda-bunda semuanya. Jadi dahulukanlah pembayaran untuk hal yang wajib aja dulu ya Bun. Nah, lanjut ini Buyo mau misah-misahkan uang yang sudah Buyo bawa secara cash ya. Misalkan untuk kebutuhan belanja mingguan, kemudian belanja untuk pampers, kemudian untuk susu kotak, untuk beli gas galon, serta untuk beli beras. Nah, untuk yang lainnya Buyo sudah transfer. Oh ya, uang untuk bensin Pak suami juga Buyo sudah pisahkan. Kemudian uang untuk sehari-hari ya, misalkan untuk jajan anak, atau misalkan kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dibeli secara cepat ya. Nih Buyo sudah pisahkan sesuai ya budget yang sudah Buyo bikin di video sebelumnya ya teman-teman, silakan cek. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai dompet pintar,
Nah, pakailah amplop ya Bun, jadi pakai dengan seadanya aja, yang penting kita budgeting setiap bulannya untuk finansial kita tetap sehat sampai akhir bulan nanti. Untuk uang belanja bulanan kali ini Buyo tidak bawa secara cash ya, tapi Buyo simpan di ATM karena Buyo masih di kampung halaman nih. Jadi untuk belanja bulanan sepertinya belum bisa dipergunakan. Jadi Buyo simpan dulu di ATM. Oh ya teman-teman semuanya, jadi usahakan uang yang sudah kita poskan sesuai dengan budgetnya itu jangan sampai ditukar-tukar untuk penggunaannya ya. Contohnya uang jajan kita ambil dari uang pos untuk belanja mingguan atau misalkan yang lainnya. Nah jadi pergunakanlah sesuai dengan pos yang sudah kita buat. Oh ya teman-teman semuanya, untuk pos biaya saving Boyo kali ini Boyo belum ambil secara cash. Nah karena Boyo masih di kampung halaman ya, jadi nantinya Boyo rencananya mau beli logam mulia. Nah kalau untuk arisan nih Boyo sudah transfer sebesar Rp120.000. Oh ya teman-teman semuanya, gimana nih mumpung di awal bulan ya di tahun 2022, punya rencana ke depannya atau resolusi untuk kebiasaan kita yang lebih baik lagi ke depannya mungkin. Nah, Buyo sendiri sih sebelum-sebelumnya belum pernah mencatat untuk resolusi pencapaian di tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun ini Buyo mau mencoba dan mudah-mudahan ini menjadi doa terbaik juga. Mudah-mudahan kita di tahun ini menjadi lebih baik lagi. Nah, sebetulnya untuk resolusi itu bagi berumah tangga itu banyak banget ya bidangnya. Nah, contohnya dalam hal finansial aja nih, Buyo mau bikin resolusi. Salah satunya bikin resolusi untuk keuangan Buyo di tahun 2022 ini. Yang pertama, itu Buyo harus bisa menabung lebih. Salah satunya yaitu pengen menabung logam mulia ya teman-teman. Mohon doanya supaya lebih konsisten lagi. Karena logam mulia itu memang salah satu investasi jangka panjang yang lebih mudah bagi ibu rumah tangga ya, artinya lebih mudah untuk mendapatkannya, lebih mudah untuk dijual belikannya. Jadi investasi jangka panjang kali ini Buyo pengen dengan logam mulia. Ya walaupun bisa menyisihkan setiap bulannya 500.000, jadi disisihkan secara 2 bulan sekali baru beli gitu ya, sayang 1 gram. Nah kemudian perlu Buyo menambah passive income lagi nih dengan cara ya semangat lagi untuk menjalankan aktivitas Buyo dari segi YouTube, kemudian yang lainnya contohnya endorse. Mudah-mudahan ini menjadi doa terbaik dan memberikan keluasan rezeki bagi keluarga Buyo untuk kesehatan finansial ke depannya. Kemudian Buyo sekarang lagi mencoba untuk Shopee affiliate ya teman-teman. Nah kalian bisa cari tahu deh untuk bisnisan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya Buyo itu harus memperbanyak lagi sodako atau bersyukur lagi dengan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan cara banyak bersodako, bersyukur, insya Allah rezeki akan selalu bertambah dan menjadi berkah ya teman-teman. Kemudian harus menerapkan sifat qanaah juga dalam diri kita, yaitu merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, tentunya dalam hal rizki. Tetapi dalam di sini kita juga harus yakin rizki yang Allah berikan itu bukan hanya materi aja, tetapi kesehatan, kemudian anak-anak juga bisa lebih diatur lagi, dan anak-anak sehat juga itu merupakan segi rizki yang Allah berikan kepada kita. Jadi ingat bukan hanya materi aja ya teman-teman semuanya. Selain itu kita juga harus selalu berusaha untuk mempunyai pola hidup sederhana, berhemat dalam keuangan, karena Rasulullah juga menerapkan pola atau mengatur keuangannya dengan hal seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi hidupnya sederhana, kemudian hemat. Nah yang selanjutnya yaitu istri boleh membantu keuangan suami. Jadi dalam artian kalau misalkan keuangan pak suami kita belum memenuhi kebutuhan keluarga, kita boleh untuk passive income ya, istri yang mempunyai bakat jualan online atau lain sebagainya itu bisa diasah lagi ya teman-teman semuanya sebagai tambahan untuk finansial kita ke depannya. Oh ya teman-teman semuanya, mohon maaf sebelumnya ya. Di sini Buyo bukan
maksud untuk mengajari teman-teman, tapi hanya sharing, mengingatkan kembali, menyemangati diri sendiri khususnya buat Bu Yul ya, dan menyemangati mungkin untuk benar-benar semuanya yang ada di sana tetap semangat menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga ya. Oke teman-teman semuanya, demikian untuk share kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan keberkahan buat kita semuanya. Bu Yul pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.